Gelombang laut. Gelombang laut merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Gelombang laut secara sederhana digambarkan seperti grafik sinusoidal yang memiliki puncak dan juga memiliki lembah untuk mempermudah perhitungan tinggi gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, dan kecepatan gelombang. Penyebab terjadinya gelombang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti angin, gempa bumi, pasang surut air laut, dan pergerakan kapal. Mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Mitigasi terbagi menjadi dua. Mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. 1. Mitigasi struktural. Mitigasi bencana berbentuk struktural, yaitu dengan melakukan upaya teknis, secara alami atau buatan, untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan timbulnya bencana dan dampaknya. Fasilitas evakuasi. Jalur evakuasi gelombang laut adalah rute yang dirancang secara strategis untuk memandu penduduk atau pengunjung dari daerah pesisir menuju daerah yang lebih tinggi atau aman saat ancaman gelombang laut. Relokasi. Relokasi sebagai bagian dari mitigasi gelombang laut merujuk pada memindahkan penduduk dari daerah pesisir atau rawan gelombang laut ke daerah yang lebih aman, yang umumnya lebih tinggi atau lebih jauh dari pantai. Waduk. Waduk adalah kolam atau danau buatan yang dibangun oleh manusia untuk menampung air sungai atau air hujan. Gelombang laut yang mencapai waduk dapat tereduksi atau dihamburkan oleh air waduk, sehingga mengurangi dampak gelombang ke pantai. Kanal. Kanal atau saluran air pada mitigasi gelombang laut dapat memiliki beberapa fungsi yang berkontribusi dalam mengurangi dampak gelombang laut atau tsunami terhadap wilayah pesisir seperti pengalihan energi gelombang, pemecah gelombang, pelindung pesisir, penyaluran air pasang surut. Tanggul. Tanggul adalah struktur pertahanan yang dibangun di sepanjang garis pantai untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak gelombang laut atau banjir. Fungsi tanggul, yaitu meredam energi gelombang, pencegahan banjir, melindungi infrastruktur, dan pengaman penduduk. Sumur resapan. Sumur resapan adalah struktur sederhana yang digunakan untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah, yang bertujuan untuk mencegah genangan air dan membantu meningkatkan siklus air tanah. Sumur resapan merupakan salah satu metode manajemen air hujan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Greenbelt. Greenbelt adalah istilah yang mengacu pada daerah lahan yang diatur untuk tujuan khusus pelestarian alam, perlindungan lingkungan, atau zonasi ruang hijau di sekitar daerah perkotaan. Fungsi utama dari Greenbelt adalah untuk menjaga dan melindungi kualitas lingkungan alami, mencegah pembangunan yang berlebihan, dan menciptakan ruang terbuka hijau di sekitar daerah pemukiman. Sedimen trap. Sedimen trap adalah struktur atau perangkat yang dirancang untuk menangkap dan mengendapkan partikel-partikel sedimen yang terbawa oleh aliran air sebelum mencapai daerah tertentu, seperti sungai, danau, atau laut. Tujuannya adalah untuk mengurangi masukan sedimen ke perairan yang dapat menyebabkan pencemaran, pendangkalan, dan kerusakan ekosistem perairan. Sedimen trap biasanya digunakan dalam upaya mitigasi erosi dan pelestarian kualitas air. Groin. Groin adalah struktur yang dibangun di tepi pantai atau muara sungai untuk mengendalikan erosi pantai dan pergerakan sedimen. Groin biasanya berbentuk jajaran genjang dan ditempatkan secara tegak lurus atau miring terhadap garis pantai. Tujuannya adalah untuk mengurangi aliran sedimen sepanjang garis pantai dan membantu mempertahankan atau memulihkan bentuk asli pantai. Retrofitting. Retrofitting adalah proses peningkatan atau modifikasi terhadap struktur, sistem, atau fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja, keamanan, efisiensi, atau keberlanjutan. Praktik retrofitting melibatkan melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap infrastruktur yang sudah ada agar sesuai dengan standar yang lebih baru atau memenuhi kebutuhan yang berubah seiring waktu. Breakwater.
Breakwater adalah struktur pertahanan yang biasanya dibangun di perairan seperti pelabuhan atau pantai untuk melindungi area tersebut dari efek gelombang laut yang kuat. Tujuan utama breakwater adalah untuk meredam energi gelombang, melindungi kapal dari terjangan gelombang, dan menciptakan kondisi yang lebih aman di dalam pelabuhan atau di sekitar garis pantai. 2. Mitigasi non-struktural. Mitigasi bencana non-struktural adalah mitigasi bencana berbentuk penyesuaian dan pengaturan kehidupan manusia. Bentuk mitigasi bencana non-struktural antara lain: pengembangan sistem peringatan dini. Oh iya tuh, bisa tidak ketumbuhan sebenarnya tidak bisa kejadian. Banyak orang lagi. Ayo kita lagi. Penyadartahuan, pelatihan, dan simulasi bencana. 30/2. Penghijauan pesisir. Selain itu, mitigasi non-struktural lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mencegah gelombang laut adalah membuat kebijakan pembangunan terpadu, rekayasa cuaca, pembuatan peta potensi bencana, peraturan perundang-undangan tentang bencana, penyusunan sempadan garis pantai, standarisasi dan metode perlindungan pantai.